Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Liren TV. Pada video kali ini kita akan mereaction fenomena yang terjadi di media sosial, utamanya di Kota Kendari. Ini ada postingan viral di Sultra Watch. Di sini ada postingan dari teman-teman pengunjung di Pantai Toronipa. Mereka berkeluh kesah di sini. Mereka curhat di sini bahwa di Tronipe itu kalau masuk banyak banget biaya-biaya tambahannya dan terkadang tiketnya juga berlebihan mahalnya guys. Jadi kita mau baca-baca komentarnya supaya yang nonton video ini semoga bisa tersampaikan kepada pemerintah yang mengelola Pantai Tronipa guys, karena fasilitas di sana kan sudah lumayan bagus, bukan lumayan, jalanannya itu sudah bagus banget, sudah jalur 2 sudah diperbaiki dari Pemprov. Masa harus dikecewakan pengunjung dengan hal-hal yang tidak perlu, yang tidak diinginkan, dan regulasinya juga belum jelas guys. Siapa pengelola pantai ini? Apakah pemerintah daerah Konawe Selatan atau Pemprov atau gimana? Karena terkadang di sana biasa karcisnya nggak jelas guys. Biasa ada, biasa nggak ada, kata pengunjung itu. Jadi kita mau reaction komentar-komentar teman-teman Facebook di Sultra Watch. Ini banyak banget yang reaction komentar kan, ini statusnya kayak gini guys. Aduh, mana tadi? Kita baca bunyi statusnya itu begini. Yang posting ini teman kita Jaya Prasta. Dia nulis statusnya kayak gini guys. Nah itu agak lucu, masuk di Pantai Toronipa, bayar masuk mobil 50.000, motor 20.000. Pas masuk di dalam ada lagi bayar parkirnya. Emoji ketawa. Masuk di dalam saja tidak dikasih karcis. Coba buka-buka sedikit rincian hasil pendapatannya per bulan itu Pantai Toronipa. Kalau hanya 5 juta per bulan, perlu diperiksa semua oknum-oknum penjaga pintu masuk Pantai Toronipa. Jadi kayak gitu statusnya guys, dan banyak banget komentar sini. Yang like juga sudah banyak. Komentar sudah ratusan, 300-an. Jadi kita mau baca-bacakan teman-teman semua di sini. Komentar apa aja yang ada di sini yang lucu-lucu. Jadi ada yang komentar, kayaknya untuk uang masuknya tidak masalah Ji, asal jelas dipatok memang harganya berapa, karena rata-rata memang pakai uang masuk Ji kalau wisata. Tapi jangan juga fasilitas di dalam rata-rata dibayar, biar kita cuma duduk saja di bawah pohon yang ada tempat duduknya tidak boleh. Pengalaman yang sangat tidak mengenakan. Jadi itu guys, banyak orang yang mengalami kejadian-kejadian yang berbeda-beda ketika berkunjung di Pantai Toronipa. Nah ini ada lagi postingan dari komentar dari teman kita. Tabe sudah mi sakit hati tak semua di jami kasih ribet hidup tak. Kalau memang dirasa mahal masuk Toronipa, ya ndak usah mi datang to, ndak juga paksa, ndak juga dipaksakan setiap liburan harus di Toronipa. Saya kira banyak juga tempat lain, atau nanti mandi-mandi saja di bak mandi masing-masing tanpa dipungut biaya. Itu atau tahun baru di depan rumah saja, nanti pakai mandi air selang. Nggak lama stroke semua orang cuma gara-gara tarif masuk Toronipa, penyakit hati sekali heh. Terus ada yang reaction juga yang jawab, jawabannya tidak profesional kalau begini. Yang dimaksud pengunjung adalah agar dicarikan solusi supaya tarif masuk ke pantai murah, seperti itu kira-kira. Memang komentar yang kayak gini kan pasti ada pro dan kontra guys. Jadi ya kita di sini kan cari solusi, cari gimana sebenarnya kenapa bisa tidak konsisten kalau orang masuk di sana, dan fasilitas juga di sana aturannya belum jelas. Jadi tolonglah kalau ada yang melihat video ini, pemerintah atau apapun itu, atau yang berwenang lah, bisa memperbaiki layanan di sana. Karena ini sangat disayangkan kalau terjadi hal-hal yang semacam ini. Banyak banget orang komentar yang buruk, jadi berpengaruh juga terhadap daerah kita. Apalagi ini Toronipa sebagai wisata yang
favoritkan sekarang karena fasilitas untuk menuju ke sana sudah diperbaiki, jalan apapun itu. Masa kita tiba di sana masuk ke dalam semuanya serba ribet. Terus ini ada yang komentar juga teman kita, Jafar, Pemdanya yang ndak beres kelola retribusi wisata Pantai Toronipa. Kalau mau PAD wisata Toronipa itu jelas ya semua dibenahi. Mulai dari perdanya, karcis parkir kendaraan berapa per unit, ukuran kendaraan, karcis masuk dewasa per anak berapa per orang, gazebo pun harus ada karcisnya biar semua jelas. Bagi hasil ke Pemda dan pengelola lokal yang berdomisili punya hak sah pengelola jasa gazebo dan kamar mandi WC yang memungut retribusi. Dari gerbang utama saja sudah tidak beres ini pantai. Karcis masuk itu bunyinya 10.000 per orang. Kalau kita masuk satu mobil bayar 50.000, disobekkan karcis satu lembar. Belum lagi kalau weekend atau hari libur, hari raya yang melambung tinggi, tiba-tiba kenaikan harga karcisnya. Mau buktikan, tes masuk nanti liburan Natal dan tahun baru rasakan sendiri. Ya memang orang di sini bagi pengalamannya di status ini banyak banget yang menyesalkan kejadian yang terjadi di Pantai Toronipa sekarang ini. Jadi buat teman-teman yang di sana tolonglah untuk diperbaiki layanannya supaya Pantai Toronipa itu semakin berkembang, semakin maju, semakin banyak yang datang orang, tidak dipersulit. Jadi kalau kayak begini bukan senang orang tapi kesal orang. Mau ke sana kesal. Jadi secara perlahan kalian punya daerah, lama-lama kelamaan mereka malas ke sana, orang wisata mau ke sana ribet. Jadi tolonglah supaya diperbaiki pelayanannya, perdanya apanya semua jelas lah, karcisnya apa, karena banyak banget orang yang dirugikan. Terus ada juga sahabat kita yang komentar ini, Asniatin, komentarnya itu, saya ke Pantai Toronipa 3 minggu yang lalu, terus di pos ditagi 50.000. Lalu saya bilang, kalau mobil karcisnya berapa pak? Terus dibilang 50.000. Lalu saya bilang lagi, kalau cuma bertiga masa 50.000? Maka diturunkan 40.000. Tapi dengan karcisnya dikasihkan. Tapi masuk di dalam nggak diminta lagi uang parkir. Karena waktu saya bayar di pos, saya tanya memang kalau di dalam bayar lagi parkiran. Dia jawab tidak bu, yang bayar di dalam cuma gazebo-nya, dan memang begitu adanya. Ini komentarnya teman kita Asniatin yang pernah ke Toronipa 3 minggu yang lalu. Kemudian memang di sana juga ada teman kita Aldi yang komentar juga, tempat umum wisata semestinya menjadi tempat rileks dan menghibur, menjadi tempat melepas penat dan stres dan sebagainya. Tapi kalau di Toronipa lain-lain konsep pengelolaannya. Orang waras bisa menjadi stres kalau habis masuk Toronipa. Lucu. Ya betul juga. Kalau kayak begitu pengelolanya memang stres juga. Kita belum masuk aja sudah stres, baru di gerbang sudah stres. Apalagi kalau di dalam masih ada lagi dibayar parkiran apa, aduh pusing. Kita mau senang-senang tapi malah stres, bukan senang. Memang jadi luar biasa netizennya. Terus ada lagi teman kita yang komentar, Calu, kalau pengalaman saya kalau ndak salah 10.000 per orang itu biaya masuknya. Karena 2 hari minggu berturut-turut ini saya masuk ke sana. Pertama sendiri biayanya 10.000. Berikutnya berdua dengan anak 5 tahun tetap 10.000. Saya gunakan juga kendaraan roda 4. Tapi tidak tahu kalau orang lain berapa dikenakan. Ya memang pengalaman orang berbeda-beda yang masuk di Pantai Toronipa guys. Jadi ada yang kebetulan dapat orang baik mungkin yang jaga dan dia mendapatkan harga yang murah. Tapi memang di sana kurang jelas ini pelayanan karcisnya guys. Jadi harus dibuatkan peraturan memang dari pemerintah yang mengelola wisata Toronipa ini, Pantai Toronipa. Masa kita dirugikan banyak orang dari orang-orang yang komentar di sini, disayangkan karena Pantai Toronipa sudah mulai naik daun lagi,
karena fasilitas menuju ke sana itu sudah bagus banget, jalannya 2 jalur lagi. Meskipun untuk saya belum pernah ke sana guys, belum pernah selama jalanannya sudah bagus. Tapi mungkin saya akan ke sana nanti sambil kita liput juga apakah teman-teman yang alami di sini, yang banyak komentar di sini, memang banyak keluhan guys, banyak keluhan. Jadi kita mungkin nanti kita akan ke sana juga supaya kita bisa, mungkin ada yang bisa kita tanya-tanya di sana, yang pengelola kita bisa wawancara seperti apa pengelolaan retribusi masuk di dalam Pantai Toronipa. Jadi kita mungkin akan cari siapa yang bertanggung jawab di situ, atau siapapun orang yang bisa diminta keterangannya agar kita bisa sharing di YouTube ini. Oke, mungkin ini masih banyak banget komentarnya orang, jadi tidak mungkin kita mau baca semua, hanya salah satu saja. Jadi memang di sini rata-rata komentarnya ya negatif buat Pantai Toronipa. Ada juga sih yang pro bela Pantai Toronipa tapi sedikit. Jadi ada juga yang komentar yang jaga sangar-sangar mukanya. Jadi ada yang balas juga, ada yang balas bilang harus dipasang yang sangar-sangar memang, biar begitu pengunjung lihat langsung takut, akhirnya ngikut saja maunya. Jadi kayak gitu guys, teman-teman netizen di Facebook ini. Ini teman kita yang post ini di Sultrawashi guys. Jadi buat kalian yang mau ramaikan komentarnya silahkan ke sana, cari postingannya teman kita ini, Jaya Prasta namanya. Ini dia guys. Sorry tidak begitu jelas. Jadi mungkin cukup dulu videonya. Mungkin nanti kita akan jalan-jalan di Pantai Toronipa, kayak gimana juga di sana. Apakah kita akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan atau bagaimana? Karena orang beda-beda pengalamannya kalau orang ke sana. Oke, thank you semuanya yang sudah nonton video ini. Semoga bisa tersampaikan kepada teman-teman atau yang bertanggung jawab mengelola Pantai Toronipa supaya bisa diperbaiki pelayanannya agar juga masyarakat ke sana bisa dilayani dengan baik guys, tidak dipandang sebelah mata. Istilahnya ada yang murah, ada yang mahal, jangan kayak gitulah, harus jelas lah. Karena buat daerah juga ini kan semakin bagus kita punya peningkatan ekonomi kan, semakin sejahtera juga warga, semakin membuka peluang-peluang ekonomi yang lain. Oke, jadi mungkin cukup sekian video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.